Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli Primalia. Saya pendamping PKH di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Karang Bahagia. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan modul keempat, yaitu modul perlindungan anak, yaitu sesi ke-12, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, nanti akan di langkah ketiga, yaitu contoh-contoh penelantaran poin 1 sampai dengan 4. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, marilah kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ibu-ibu semuanya, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu apa? Contoh-contoh penelantaran. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada berapa orang tadi, Bu? 30 orang ya. Nah, sekarang bentuk kelompok, masing-masing kelompok 6 orang. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Nah, setelah Bapak Ibu berkelompok, nanti silakan berdiskusi atau ngobrol. Kalau bahasa orang sini mah ngobrol gitu ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu ngobrol nanti tentang contoh penelantaran yang sering terjadi di lingkungannya. Paham ya? Nah, nanti saya kasih waktu sekitar 5 menit ya Bapak Ibu untuk mendiskusikan atau ngobrol contoh-contoh penelantaran yang sering terjadi nih di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Nah, silakan ngobrol dulu ya Bapak Ibu sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, ibu-ibu tadi kan sudah ngobrol nih Bu ya, masing-masing kelompok nih. Saya mau bertanya nih pada setiap kelompok. Nih, contoh-contoh tindakan penelantaran seperti apa yang sering terjadi di lingkungan rumah ibu-ibu semuanya? Coba siapa? Kelompok siapa dulu yang mau memberikan jawaban? Ya, kelompoknya Ibu Wati. Oh iya, terima kasih pada Ibu Wati. Nah, tadi yang dijelaskan Ibu Wati, kalau di lingkungannya Ibu Wati itu anak-anaknya sama orang tuanya itu disuruh pada ngamen. Nah, itu juga termasuk jenis penelantaran. Nah, kalau anak usia sekolah disuruh ngamen sama orang tuanya itu harusnya tidak diperbolehkan karena anak itu wajib mendapatkan haknya untuk bersekolah. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Nah, selanjutnya kelompok siapa lagi? Kan Bu Maimunah. Oh iya, kata Bu Maimunah, itu penelantaran yang sering terjadi di lingkungannya gini, jadi anak-anaknya pada ngerjain kerjaan rumah sehingga mereka itu jadi apa? Jadi nggak sekolah. Kan kalau misalkan pekerjaan rumah juga memang ini ya, anak-anak itu setidaknya memang membantu. Tetapi kalau misalkan sudah wayahnya nih jam sekolah, anak-anak juga wajib sekolah. Jadi jangan sampai pekerjaan rumah itu menjadi penghalang untuk anak-anak bersekolah. Kita kasih tepuk hebat dulu kepada Ibu Maimunah sama Ibu siapa tadi? Ibu Wati ya. Kita kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya nanti ibu-ibu mempresentasikan atau memaparkan gitu ya Bapak Ibu hasil diskusi yang tadi sudah setiap kelompok diskusikan. Nah, siapakah yang mau mendiskusikan hasil kerja kelompoknya? Silakan nanti per kelompok berdiri untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusinya. Paham ya Bapak Ibu? Assalamualaikum. Nama saya Ibu Maimunah. Tadi menurut pendapat kelompok kami,
Penelantaran anak itu salah satunya suka nyuruh-nyuruh anak bekerja rumah. Jadi dia karena kebanyakan pekerjaan di rumah kayak cuci piring, cuci baju, ngepel, ya jadi waktu untuk sekolahnya habis gitu loh. Itu banyak loh di daerah saya itu kayak begitu ya, gitu deh kayaknya ya. Cukup tuh. Nah, tadi kan sudah dipresentasikan atau dijelaskan nih hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, untuk memperkaya hasil-hasil diskusi yang tadi sudah diobrol-obrolin, nah kita lihat dulu ya Bapak Ibu di flip chart 03 sesi 12 atau Bapak Ibu buka buku pintar ya, halaman 36. Coba dilihat di buku pintar. Nah, di situ ada contoh-contoh penelantaran. Nah, contoh-contoh penelantaran yang pertama adalah tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Yang ketiga, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Jadi, setiap anak itu wajib diberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Selain itu juga anak-anak diberikan sandang atau pakaian yang layak. Selain itu juga anak-anak itu memiliki hak untuk bermain. Kalau misalkan anak-anak itu tidak ada hak untuk bermain kan kasihan juga. Anak-anak takutnya kurang pergaulan seperti itu. Kalau misalkan kurang bermain, anak-anak hanya fokus sekolah aja juga kan boring ya, atau bukan kalau boring itu bahasanya bosen gitu ya Bapak Ibu. Jadi usahakan untuk anak-anak memiliki hak bermain. Nah, selanjutnya tidak diizinkan sekolah, kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, kalau misalkan anak-anak zaman sekarang kan kadang ada orang tuanya tidak mengizinkan sekolah. Nah, padahal sekolah itu merupakan salah satu hak anak, seperti itu ya. Kemudian tidak melakukan imunisasi, tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukur tinggi badan. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Jadi ketika anak masih usia 0 sampai 6 tahun itu memang harus diberikan imunisasi ya, terutama di posyandu. Kemudian ketika anak sakit juga harus diberikan obat dan diantar juga ke dokter untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian tidak mendukung pendidikan anak. Nah, banyak kasus-kasus ketika anak itu pengen sekolah orang tuanya tidak mendukung. Nah, jadi ketika anak sudah bersemangat untuk sekolah, nah kita sebagai orang tua wajib mendukung karena pendidikan itu sangat penting Bapak Ibu untuk masa depan anak. Ketika anak tidak bersekolah, anak tidak memiliki keahlian yang nantinya bisa dipakai di dunia kerja, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tidak memberikan kasih sayang. Selanjutnya, tidak memberikan perhatian. Selanjutnya nih, tidak mendengar pendapat anak. Jadi sebagai orang tua, kita wajib memberikan kasih sayang, perhatian terhadap anak. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu kurangnya perhatian kepada anak, bisa menjadi pemicu anak itu ketika dia itu ada masalah tapi orang tuanya tidak mendengarkan, orang tua hanya sibuk bekerja. Nah, itu menjadi masalah ketika anak pengen didengarkan nih sama orang tuanya, kayak gitu, pengen pendapat orang tuanya, coba dengarkan anak itu keluh kesahnya bagaimana. Jadi sebagai orang tua ada perhatiannya sama anak, jangan didiamkan saja, tidak diperhatikan. Nah, ternyata anaknya ikut pergaulan bebas, kan nggak mau kan Bapak Ibu punya anak pergaulannya bebas seperti itu. Selanjutnya, tidak memberikan kesempatan beribadah. Selanjutnya nih, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Selanjutnya,
tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi setiap anak juga wajib beribadah. Jadi kalau misalkan anak mau beribadah juga sebagai orang tua harus memberikan kesempatan untuk anak beribadah, karena ibadah itu apa? Salah satu ini ya akhlak yang harus dimiliki oleh anak. Jadi mereka itu biar tahu siapa Tuhannya, seperti itu, menjalin kedekatan dengan Tuhannya. Nah itu ya, jadi setiap anak wajib beribadah, diberikan kesempatan untuk beribadah, dan juga diajarkan nilai-nilai baik dan buruknya. Jadi sebagai orang tua harus mengajarkan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah selain itu, sebagai orang tua kita juga harus mengajarkan bagaimana cara menghargai orang lain, seperti itu ya. Jangan sampai anak itu bertindak acuh tak acuh atau tidak memperdulikan orang lain. Makanya sebagai orang tua wajib mengajarkan cara menghargai orang lain. Nah, contoh penantaran selanjutnya yaitu ditinggal sendiri. Jangan sampai anak-anak ketika ibu sudah melahirkan ya tidak mau mengurus, jadinya anak ditinggal sendiri, ibu tidak memberikan perhatian. Jangan sampai ya, sehingga anaknya merasa sendiri, seperti itu. Jangan sampai anak itu nanti ditinggal sendiri. Selanjutnya, didiamkan dalam kurun waktu tertentu dan tidak dipedulikan. Nih, ketika ibu nih biasanya sering marah atau ngomel-ngomel sama anak, nah jangan didiamkan ibu. Nah, coba dekati anaknya, permasalahannya apa, dinasehatin, atau anak dengan orang tua coba ngobrol bareng, biar nanti bisa ketemu jalan keluarnya seperti apa. Jangan sampai anak didiamkan dan anak tuh biasanya jadi murung, seperti itu ya. Jadi sebagai orang tua kita harus selalu memberikan perhatian kepada anak. Jangan sampai ibu itu ketika marah anaknya sampai didiamkan berlama-lama, nggak baik juga kan. Terus ibu tidak memperdulikan anak, dia itu punya masalah apa atau dia lagi mengalami kesusahan. Nah kadang ibu tidak memperdulikan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nah itu adalah contoh-contoh jenis penelantaran. Ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari simulasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.